Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, gimana kabar kalian? Semoga senantiasa sehat ya, tetap semangat dan tetap belajar. Bertemu lagi dalam video kali ini, kita akan membahas tentang soal tryout yang Maret ini ya, tanggal 2 Maret kemarin. Nah, ini saya ingin membahas karena nanti semoga ini bermanfaat bagi tryout yang ke depan. Jadi anak-anak, soal yang kemarin tuh saya ingin bahas dan semoga harapannya anak-anak bisa mengikuti dan belajar lebih giat lagi biar nanti prestasinya lebih meningkat gitu ya. Oke, langsung saja kita lanjutkan yang nomor 11. Hasil dari, nah seperti ini ada pecahan campuran dikurangi pecahan biasa dan dikurangi pecahan campuran. Nah, anak-anak, ini yang perlu dipahamkan, perlu diingat adalah konsepnya bahwa ketika penyebutnya berbeda, maka kita tidak boleh langsung mengurangi atau menjumlah ya. Lalu gimana? Nah, kita harus menyamakan dulu penyebutnya dengan cara KPK. Nah, KPK dari 8, 6, dan 3 itu berapa? Yaitu adalah 24 ya kan. Nah, maka penyebutnya adalah nanti dijadikan per 24 semuanya. Nah, ini biar mudah ya, biar mudah ini jadikan pecahan biasa dulu. Usahakan kita terus kembali soalnya. Depan kali bawah tambah atas. 16 tambah 3, 19 per 8 ya kan. Dikurangi 1 per 6 tetap. Karena pecahan biasa ya. Terus ditambah. Ini 1 kali 3. 3 tambah 2 berarti 5. 5 per 3. Nah, ketika sudah seperti ini, maka kita harus nyari penyebutnya dengan cara KPK ya. Menyamakan penyebutnya. Berarti semuanya tadi sudah ketahuan KPK-nya adalah 24, maka semuanya adalah per 24 gitu ya. Nah, ini 8 kok jadi 24, maka dikali 3, maka 19 kali 3 adalah 57. 57 dikurangi. Nah, kan 1/6 itu sama dengan 6 kali berapa biar jadi 24, 6 kali 4, maka ini 1 kali 4 dikurangi 4. Ini tambah, ini 8 ya, maka 40. Nah, ketika sudah seperti ini ya, kita harus menjumlahkan, mengurangi urut dari depan biar nanti nggak salah ya. 57 dikurangi 4 adalah 53. 53 tambah 40 maka 93. 93 per 24. Nah, ini di sini nggak ada pecahan biasa, maka pecahan campuran kan, maka ini jadikan pecahan campuran. 93 bagi 24 itu berapa anak-anak? Yaitu 3 ya kan. Sisanya berapa? 21. Pernya adalah 24. Nah, karena di sini masih bisa disanakan, maka tiganya tetap. Ya, tiganya tetap. Semuanya dibagi dengan 3, maka ini 21 bagi 3 adalah 7. 24 bagi 3 ada 8. Ketemunya 37 per 8. Gimana? Mudah bukan? Insya Allah ini mudah ya. Jadi anak-anak pasti bisa kalau memahami konsep, yaitu harus menyamakan dulu penyebutnya gitu ya. Terus lanjut nomor 12. Nah, nomor 12 ini mudah anak-anak. Saya harap ini soal yang mudah itu dia kuasai ya, jangan sampai nanti mengurangi nilai. Jadi seperti ini ada pecahan campuran dibagi dan dikali. Nah, ini konsepnya adalah kita tinggal nyoret-nyoret saja, tapi kita harus benar dalam menjadikan pecahan biasanya gitu. Nah, 38 per 9 itu adalah jadikan pecahan biasa berapa ini? Ini kan 3 kali 9 kan 27, 27 tambah 8, 35 ya kan, 35 per 9 ya kan. Ini pembagian maka jadi dikali. Depan kali bawah tambah atas. 6 kali 2 12 tambah 2 14, maka dibalik maka jadi 6 per berapa anak? Oh, ini jadikan biar mudah, jadikan sederhanakan dulu. 2 per 6 kan sama dengan 1 per 3, makanya 2 1/3. Nah, ini kan sama saja dengan 7 per 3 karena dikali maka 3 per 7 gitu ya. Jadi kita sederhanakan dulu aja biar nanti menghitungnya ya. Menghitungnya ini semakin mudah. Ini kan 2 per 6 jadi 1 per 3. Nah, habis itu dikali 25 tambah 3, 28 per 5. Nah, ketika sudah seperti ini, maka kita harus coret-coretkan saja biar kita nggak lama dalam menghitung gitu ya. Ini kan 9 kali bagi 3 kan bisa, ini habis, ini tinggal 3 ya kan. Lalu mana lagi? 35 bagi 7, ini kan 5 ya kan. 5 dengan 5 habis. Tinggal 28 per 3 ya kan. Nah, maka 28 per 3 itu jadikan pecahan campuran gitu kan. Berapa? 9, sisanya 1, maka 1 di atas, penyebutnya tetap 9 1 per
3 gitu ya. Mudah bukan? Jadi anak-anak pasti bisa kalau seperti ini. Ini konsepnya gampang kok anak-anak, kita tinggal mencoret, tapi harus tahu ya ini pembagian jadi perkalian, syaratnya dibalik gitu ya. Terus kita lanjut nomor 13. Nah 13 soal cerita ya, tapi nggak apa-apa, ini pasti mudah kok kita kalau teliti gitu ya. Ibu mempunyai 16 bungkus gula pasir ya kan, 16 bungkus gula pasir. Sebungkus gula pasir memiliki berat 0,5. Gula tersebut akan digunakan, maka dikali ya nih, digunakan untuk membuat kue 38 bagian. Nah kita ini dulu ya, untuk membuat minuman 25% ya. Selebihnya akan disimpan dalam 2 toples yang sama banyak, maka nanti dibagi 2. Nah terus berat gula masing-masing toples itu berapa? Nah ini gampang ya. Kalau seperti ini ya, silakan ditulis dalam bentuk matematika anak-anak. Jangan diawang-awang, bahasa Indonesia itu jangan dikira-kira ya, tapi harus dituliskan. Soal cerita ini menjadi sangat simpel ketika kita menuliskan dalam matematika. Contohnya seperti ini. Ini kan 16 bungkus kan, ibu itu mempunyai 16 bungkus, maka dia 16 ya kan. Terus sebungkusnya itu beratnya setengah kilo, maka dikali kan, dikali setengah kilo, atau setengah itu sama dengan 1/2 kan ya, 0,5 saja nggak apa-apa, ini sama dengan 1/2 ya. Nah habis itu ya, itu akan digunakan untuk membuat kue, maka dikurangi kan digunakan maka dikurangi 3/8 ya kan, 3/8. Nah 3/8 itu untuk membuat minuman kan ya, untuk membuat kue. Untuk membuat minuman itu berapa? 1/4 ya kan, ini kan 25% itu 1/4. Nah berarti ini tuh kan sama saja dengan 3/8 tadi tuh dari setengahnya ini anak-anak, maka setengahnya dari gula pasir tadi berapa? 16 dikali setengah kan 8, maka dikali 8 di sini. Nah habis itu ditambah berapa yang digunakan untuk membuat minuman, yaitu 25%. 25% itu sama dengan 1/4. Nah 1/4 dari semuanya, sisanya yaitu 8. 8 dari mana? Dari ini 16 dikali setengahnya gitu kan. Nah karena seperti ini, karena dia itu akan dimasukkan disimpan dalam 2 toples yang sama banyak, maka ketemunya nanti dibagi dengan 2. Nah gitu ya. Jadi 16 itu semuanya sebungkus gula pasir memiliki berat. Nah karena sebungkusnya itu setengah kilo, maka kalau 16 ya jadi 8 ya kan. Maka ini 8 dikurangi 3 per 8 ini kan habis nih, tinggal 3 ditambah ini kan 8 bagi 1/4 kan, 8 kali 1/4 kan 2, maka ini 2. Habis itu dibagi dengan 2, ini berapa ini anak? 8 dikurangi 5 yaitu 3. 3 bagi 2 ya 3/2, atau sama saja dengan berapa ini, 1/1 setengah ya, atau 3/2 gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Gimana anak-anak? Mudah bukan? Jadi intinya adalah ketika nanti kita melihat soal cerita yang begitu panjang gitu ya, nggak usah risau anak-anak, saya sarankan tetap teliti, tetap dibaca ulang-ulang. Nanti akan ketemu maksudnya soal itu mau apa gitu kan. Nanti kita tuliskan dalam bentuk matematika. Nanti insya Allah akan mudah dengan sendirinya gitu ya. Semoga ini bisa dipahami dengan baik ya anak-anak. Semoga besok semakin mantap dalam mengerjakan tryout. Nomor 14. Perbandingan uang Rani dan Siti 3/4. Perbandingan uang Siti dan Tuti 5/6. Nah ini pakai rumus petir ya Nana ya. Ini R dan S, kita singkat saja ya. R untuk Rani dengan Siti S. Terus ini Tuti maka T. Nah gitu ya. Nah perhatikan di sini. R dengan S itu 3/4, 3/4 maka 3/4. Nah habis itu Siti dengan Tuti 5/6 ya kan, 5/6. Nah ini perbandingan baru itu adalah petir ya. Ini kali ini gitu ya. Saya kira anak sudah bisa ya. 3 kali 5 15 dibanding 20 dibanding lagi 24. Inilah yang kita pakai anak-anak. Yang jangan pakai yang itu tadi, tapi pakai yang ini ya. Kita fokus yang di sini. Nah setelah itu kita baca nih jumlah uang mereka bertiga, maka yang ini tuh dijumlahkan karena ada kata jumlah kan di sini, yaitu 118.000 ya kan. Maka kita mau mencari siapa, maka banyak uang Rani dan Tuti. Rani yang di sini yang 15, Tuti yang di sini, maka dijumlahkan. Ya 15 tambah 24 adalah 39 ya kan, 39. Nah per
Karena di sini terus jumlah uang mereka bertiga, maka perbandingannya dijumlah. Karena dijumlah ya, ada kata jumlah, maka 15 tambah 20 tambah 24 yaitu berapa nak? 59. Nah, dikali bertiga mereka uangnya 118.000. Nah, ketika sudah seperti ini jadi nih. Nah, ini berapa sih? 118 bagi 59 kan 2 ya. Ya kan 2 kan anak-anak? 2000. Nah, 2000 dikali 39 itu berapa? Ya 78.000. Selesai. Jawabannya yang delta. Gitu. Bisa ya. Intinya kalau seperti ini pakai rumus petir yaitu ini kali ini kali itu kali ini gitu ya. Terus nomor 15. Nah, ini ya anak-anak ya. Sebuah jalan digambar dengan skala. Nah, ini skalanya. Gambar tersebut diperbesar. Nah, ada kata-kata diperbesar 4 kali lipat ya. Sehingga panjang jalan pada gambar menjadi 5 cm. Maka sebenarnya tadi itu enggak 5, karena diperbesar 5, maka jadi 5 gitu ya. Nah, panjang jalan sebenarnya itu berapa? Nah, seperti ini tuh mudah ya, Nak ya. Caranya gimana ini? Caranya ini kan panjang jalan sebenarnya, maka 5 dibagi 4 ya kan. Yaitu berapa? 5 dibagi 4. Nah, jadi berapa ini? 1, berapa nak? 5 bagi 4 kan 1. 10 bagi 4 kan 2. 20 bagi 4 5. 1,25. Nah, setelah itu 1,25 ini kan rumus apa namanya? Rumus JS itu apa sih? Sebenarnya rumusnya JS adalah skala dikali gini ya, pakai Jokowi, rumus Jokowi. Di sini saja. Ini skala, ini JS per JP. JP per JS, mohon maaf. Seperti ini ya. Nah, ketika kita mencari jalan sebenarnya, maka JP dibagi S. JP-nya berapa? Jarak pada petanya itu adalah berapa anak-anak? Jarak pada petanya itu adalah 1,25. Ini 4/5 ya, dibalik. Sehingga ini tinggal 1,25 dikali dengan ini skalanya, yaitu berapa ini? Kali 1.200.000. Ini kan adalah JP-nya kan 1,25 ya kan. Nah, kita mau mencari JS, maka 1,25 dibagi skala. Ini kan sama saja dengan perkalian terbalik anak-anak. Maka tinggal satunya nggak usah ya. Kan per 1 sama dengan 1.200. Maka tinggal seperti ini aja dikali. Nah, karena di belakang koma ada 2 angka, maka hilang 2. Tinggal 125 dikali 12.000. Berapa itu? Yaitu 15. Nolnya 2 ya. 1, 2 tambah 3 kan. Ini adalah sentimeter. Nah, karena itu panjang sebenarnya, maka kita harus jadikan kilometer. Ini sama dengan berapa? 15 kilometer. Gitu ya, ya. Jadi rumus JS itu adalah JP dibagi S. JP-nya itu yang ini, jalan pada peta. Nah, skalanya adalah 1 juta, 1 banding 1.200. Nah, ini kan sama saja dengan dibagi, maka pengwalik ya, atau perkalian terbalik jadi seperti ini. Gitu ya, nah ya. Semoga ini jadi gambaran bahwa betapa skala itu mudah dan harus yakin anak pasti bisa lah gitu ya. Terus nomor 16. Dani gitu ya. Dani memulai belajar pada pukul berapa itu? 8 lebih 10 38 detik itu kan. Nah, dan selesai pada pukul 10 5 menit 15 detik. Nah, sedangkan Aziz mulai belajar jam segini, selesai jam segini. Selisih waktu yang digunakan dan Aziz itu berapa? Nah, maka kita mudah saja nih ya. Jadi kita cari dulu yang siapa ini? Yang banyak ya. Intinya kalau selisih itu banyak kurang yang sedikit ya. Kita urut saja, cari yang Dani dulu, Dani. Yang banyak kurang sedikit ya. Maka 10 kurang 0,5 15 nih ya, Nana ya. Dikurang yang mulainya. Mulainya berapa? 8 10 38. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini kan meminjam ya, nah. Ini kan detik, menit, jam. Jadi kalau meminjam itu kita harus teliti. Kadang anak-anak itu salah dalam menjumlahkan pinjaman itu ya. Menjadi keliru karena apa? Karena kurang teliti dan terburu-buru. Padahal ini mudah anak-anak. Perhatikan di sini ya. 15 dikurangi 38 nggak bisa. Ini kan detik nih. Kita tinggal pinjam menitnya.
1 menit di sini, maka kan 1 menit adalah 60 detik nih. Maka 60 tambah 15 yaitu jadi 75 ya. 75 dikurangi 38. Berapa 75 kurangi 38? 37 ya kan? 37. Nah, tadi itu 5 menit ditinggal dipinjam 1 menit tinggal 4. Nah, kan 4 menit dikurangi 10 nggak bisa. Tinggal pinjam 1 jamnya lagi. Nah, 1 jam kan 60, maka tinggal jadi 64 di sini. 64 ya. Nah, 64 dikurangi 10 berapa anak-anak? 54. Nah, tadi kan 10 jam, dipinjam 1 jam tinggal 9. 9 dikurangi 1 ya 1. 1 jam 54 menit 37 detik itu yang Dani. Nah, sekarang yang Aziz. Aziz itu berapa gitu kan? Ini yang banyak kurang yang dikit ya. Maka 11, 18, 25 dikurangi 9, 20, 18. Nah, intinya adalah anak-anak harus harus teliti dalam mengurangkan jam seperti ini biar nanti tidak keliru gitu ya. 25 dikurangi 18 bisa, tidak perlu minjem ya, ini 7. Nah, yang ini nih, 18 dikurangi 20 kan nggak bisa, kita harus pinjam 1 jam di sini, maka 1 jam adalah 60 menit. Maka 60 tambah 18 adalah 78. 78 dikurangi 20 berapa? Yaitu 50. Ini kan bukan 18 ya. Ini berapa ini anak nih? Berarti adalah berapa coba? Ini kan 78 ya. 78 dikurangi 20 adalah 78 dikurangi 20, maka 58. Nah, di sini tinggal 10 kurangi 9 ya 1 gitu ya. Nah, habis itu kita tinggal tinggal mengurangi. Ini kan selisih waktu yang digunakan Dani dan Aziz, maka yang banyak kurang yang dikit. Maka ini kan 1 jamnya habis nih. Tinggal 58. Berarti 58 7 dikurangi 54 37. Ini dikurangi ya. Nah, ini kan 7 kan nggak bisa pinjem nih, tinggal 67. 67 dikurangi 37 berapa? Yaitu 30 ya kan. 30. Nah, ini kan tinggal 57 nih. 57 ya kan, 57 dikurangi 54 berapa? Ya 3. Maka jawabannya adalah 3 menit 30 detik. Padahal kita tahu 3 menit itu berapa anak-anak? 180. Nah, 30 detik ya dijumlahkan dengan 30. Gitu ya. Nah, berapa ini 180 tambah 30? Yaitu 210 detik gitu ya. Jawabannya adalah yang B. Jadi saya sarankan anak-anak dalam mengurangi jam waktu gitu ya. Dalam waktu detik, menit ke jam itu harus hati-hati. Maksudnya gimana? Ketika nanti kita meminjam, ya jangan buru-buru. Kita tuliskan di sampingnya atau di atasnya biar nggak keliru ya, biar teliti. Nah, ini tadi kan nggak bisa nih jadi 78 ya, 78. Nah, 78 dikurangi 20 jadi 58. Nah, seperti itu. Nanti ketika sudah ditulis seperti ini, maka insya Allah anak-anak akan bisa sendiri gitu ya. Akan betul dan jarang salah gitu ya. Intinya adalah harus teliti gitu ya. Terus lanjut nomor 17. Baik anak-anak, kita lanjutkan nomor 17 ya. Berat sebuah truk besar muatannya itu 4,67 ton. Truk tersebut mengangkut beras tanah kemasan 25 kg sebanyak 16 kantong. Bawang putih kemasan 10 kg sebanyak 24 kantong. Dan beberapa gula jawa. Ini kan beberapa, maka nanti ada beberapa yang kita nggak tahu gitu ya. Nah, terus kemasan gula jawa kemasan 10 kg. Beras sopir 76 kg dan 2 kenet masing-masing 62 kg. Berat truk tanpa muatan, nah ini tanpa muatan nih. 32 kuintal. Maka banyak gula jawa yang dimuat ada berapa? Ini kan truk sama muatannya itu 4,67. Berarti totalnya itu 4,67. Ini kan sama dengan ton ya. Ton itu sama dengan jadikan kilo saja anak-anak. Berarti berapa itu? Jadi berapa ya? 467 dikali berapa ya? Kali 1000 ya. Maka dia 4670 kilo. Nah, ini tuh truk beserta muatannya. Di dalam muatan itu ada apa tadi? Ada kernet, terus ada gula jawa, bawang putih dan sebagainya. Maka ini 4670 itu sama dengan 4670 ini sama dengan ya. Nah, nanti semuanya itu dijumlahkan. Dari yang ini aja, truk tanpa muatan itu 32 kental. 32 kental itu berapa? Yaitu berapa ini? 3200 ya, 3200 dijumlah ya kan, dijumlah dengan terus beras 25 dikali 16, ini kan 25 kilo sebanyak 16 kantong, maka 25 kali 16 berapa anak? 25 kali 16 itu sama dengan
berapa? 400 ya kan, 400. Nah, jumlah lagi bawang putih kemasan 10 kilo sebanyak 24, maka 10 kali 24 berapa? Yaitu 240 ya, 240. Lalu beberapa gula Jawa kemasan 10 kilo. Nah, misalnya beberapa gula Jawa ini kita sampai simpulkan dengan A dikali 10 ya, maka 10 kilo A 10 aja, 10A sama saja dengan 10A ya. Nah, terus ditambah ini 76 kilo ya, 76 kilo itu sopirnya, dan dua kenainya itu masing-masing 62. 62 dikali 2 berapa? 134. 134 ditambah dengan 76 itu berapa, Nana? Yaitu 200 ya. Ini kan sopir dan dua kenainya itu 76 tambah 62 tambah 62, maka sama dengan 200. Nah, gitu ya. Nah, ini tetap nih 460 tetap sama dengan ini kan dijumlah 3200 tambah 400 kan 3 berapa ini, anak? Sama dengan 3600 ya, 3600 tambah 240 3600 itu sama dengan 3840. 3840 ditambah 3840 tambah 200, maka 40 ya kan, 4040. Maka 4040 ini ditambah dengan 10A. Kita nanti mau mencari A-nya itu ya. Nah, A-nya itu berapa gitu kan? Nah, itu gampang saja. Maka di sini saja ya. 10A ini ya sama dengan yang banyak kurang yang dikit. 4670 kurang yang 4040 berapa, anak? 630 ya kan? 630. Maka A-nya berapa? 10 kali berapa ya? 10 kali berapa yang hasilnya 630, maka A sama dengan 63. Gitu ya. Oh, jadi berat gula Jawa itu setiap dalam kemasan itu ada 63 kemasan ya, karena dia 10 ada berapa tadi? Ada 10 kilo, maka inilah jawabannya, kemasan. Jadi anak-anak, mudah bukan? Mudah sekali kalau kita itu teliti, nggak usah buru-buru dalam mengerjakan seperti ini. Nanti kalau seandainya dirasa sulit, kita baca lagi soalnya. Soal cerita itu pasti ada maksud tertentu. Nah, kita harus menuliskan dalam bentuk matematika. Biasanya nanti akan lebih mudah dalam mencari gitu ya. Terus kita nomor 18. Nah, ini ya. Nomor 18. Bu Vela menyambung 3 tali ya, menyambung 3 tali. Masing-masing 2,8, 29 desimeter dan 26 cm. Ujung tali yang disambung berkurang 18 cm ya. Tali tersebut disambung melingkar. Nah, ini ada kata melingkar. Maka keliling lingkaran yang dibentuk tali itu berapa gitu kan. Nah, kita gambarkan anak-anak. Jangan ragu ya, jangan enggan dalam menggambar gitu ya. Nanti akan tahu sendiri gitu ya. Ini gambarannya kurang lebihnya seperti ini ya. Ada 3 tali, maka saya simpulkan dengan seperti ini. Titik-titik saja ya, biar mudah. Ini 2,8 meter, nah, maka dia tetap ya 2,8. 29 desimeter berapa meter, anak-anak? Yaitu dibagi 10, maka 2,9. Habis itu 268 cm, maka jadi dibagi 100 biar jadi meter, maka 2,68 gitu ya. Perhatikan di sini. Ujung tali yang disambung ada kata ini ya. Berkurang 18 cm. Nah, sama saja dengan 0,18 ya. Maka yang berkurang berapa di sini, anak-anak? Setiap ujung tali, maka ini ujungnya ada berapa nih? Ini 1 2 3 4 5 6, maka berkorban 6 ujung. Nah, padahal setiap ujung itu adalah 0,18 meter. Ini kan sama dengan 0,18 ya. Maka ini semuanya dijumlah dulu, anak-anak. 2,8 ditambah 2,68 ditambah 2,9. Ini tuh baru dikurangi ya, ini dalam kurung dikurangi berapa tali tadi? Ada 6 ya kan? Ada 6. Nah, 6 tali. Maka 6 nih, 6 dikali setiap ujungnya berkurang 18 cm. Nah, 18 cm ini sama saja dengan 0,18. Seperti itu. Nah, ketika sudah seperti ini akan tahu sendiri ya. Ini berapa ini? Ini kan dibilang 0,8 ya, maka dia 8. Ini kan kalau dijumlahkan ini 8 ini kan. Terus ini 3. 8 tambah 6 kan 14 tambah 9 23, maka nyimen 2. 2 tambah 2 kali 4 ya 8.
Maka ini 8,38 dikurangi 6 dikali 0,18 itu berapa anak-anak? 6 kali 8 8, nyimpen 4. 6 kali 1 6 tambah 4 10. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal mengurangi. 8 kali 8 0. 3 kurangi 0 ya 3 gitu kan. Terus 8 kali 1 7. Komanya di mana? Di sini. Oh, berarti 7,3 meter. Ada nggak di sini? Nah, ada, itu yang delta gitu ya. Gitu ya anak-anak ya. Dalam video ini tuh sebenarnya kita bisa kok, kalau kita itu membaca dengan teliti. Soal cerita itu jangan dianggap susah anak-anak. Kadang ada ya anak-anak itu yang menganggap, wah soal cerita saya nggak bisa. Jangan seperti itu ya. Jangan takut dalam mencoba, jangan takut dalam membaca dan menuliskan dalam bentuk matematika. Nanti hasilnya akan benar sendiri kalau anak teliti, tidak buru-buru dan sungguh-sungguh. Jadi semoga ini yang sedikit ini bisa untuk belajar di rumah anak-anak. Saya sarankan apapun soalnya gitu ya, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk menuliskan dalam bentuk matematika. Insya Allah nanti akan lebih mudah dan kita akan bisa dalam mencari. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau seandainya ada yang tanya silahkan tulis dalam komentar ya. Semoga ini bermanfaat dan membantu tryout anak-anak ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.